Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Fiani Dwarfa di channel saya yang akan membahas seputaran komunikasi organisasi. Sebelum saya menyampaikan apa materi kita kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi. Kali ini kita membahas tentang apa? Di sini kita akan membahas mengenai batasan-batasan dari komunikasi nonverbal. Apa sih itu komunikasi nonverbal? Apa sih itu batasan komunikasi nonverbal? Di sini batasan komunikasi nonverbal artinya setiap yang keluar, pesan yang disampaikan, simbol yang muncul, tidak berupa kata-kata tetapi bisa dimaknai secara langsung. Mempelajari komunikasi nonverbal ini artinya sama seperti kita memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain. Definisi nonverbal ini pesan-pesan yang diekspresikan, baik secara langsung ataupun tidak, melalui gerakan, tindakan, perilaku, vokal, suara yang berbeda dari penggunaan kata dalam bahasa. Di dalam komunikasi nonverbal ini ada batasan. Apa sih batasan-batasan komunikasi nonverbal? Yang pertama, selalu berada dalam konteks. Jadi tanpa kita sadari, kita minta. Ketika kita berbicara besar, maka tangan kita akan membentuk ukuran yang sangat besar. Kecuali ketika kita ingin memainkan fungsi untuk merubah paradigma, mengganti maksud sehingga membohongi sesuatu. Jadi ini mengikuti alurnya. Contohnya, bahagia. Ketika kita bahagia, tentunya muka kita, mata kita berbinar, ceria. Dan kebalikannya juga, ketika kita bersedih, muka kita tanpa ekspresi, tanpa senyuman. Ada pula perilaku nonverbal ini adalah perilaku normal. Komunikasi nonverbal ini muncul dengan sendirinya. Ia menjadi bagian dari komunikasi verbal. Jadi ketika verbal tersampaikan, maka nonverbal akan mengikuti. Yang ketiga ada perilaku komunikasi nonverbal saling berinteraksi, saling mengisi. Contohnya, rasa marah dengan ekspresi, dengan suara yang keras, kasar, yang melengkapi verbal. Berinteraksi secara utuh. Jadi marah dengan suara yang keras, ekspresi yang tegang, tubuh yang secara emosional. Jadi ketika kita marah disampaikan dengan verbal, maka ekspresi perilaku yang disampaikan dengan nonverbal ini diikuti. Yang keempat, ada pesan nonverbal ini bermakna rangkap. Rangkap di sini maksudnya jadi banyak makna yang bisa dimunculkan. Nanti bisa kita lihat di komunikasi fungsi di jenis-jenis atau fungsi komunikasi nonverbal. Yang kelima ada perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal ini selalu dikomunikasikan, artinya dia diterima, diintegrasikan, dan selalu diberikan umpan balik. Komunikasi nonverbal ini juga berada di dalam satu aturan yang bermakna bergantung kepada nilai dan norma masyarakat. Lalu ada komunikasi nonverbal ini sangat menentukan.
karena ia menjadi alat ukur kebenaran-kebenaran itu ada di nonverbal. Yang terakhir, ada perilaku nonverbal sangat dipercaya, dan dapat dipercaya. Karena ada dua alasan. Yang pertama, komunikasi nonverbal ini sangat mudah untuk dimanipulasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal ini sering muncul dengan sendirinya, sehingga bisa kita tangkap, kita terima maknanya oleh orang lain, sangat mudah diterima. Itu tadi adalah batasan-batasan yang ada dalam komunikasi nonverbal. Di dalam komunikasi nonverbal ini juga terdapat jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, ada komunikasi tubuh, seperti isyarat, bahasa tubuh, ilustrator, penampilan, afiksi, regulator. Ini berada di dalam komunikasi tubuh. Lalu ada komunikasi wajah. Komunikasi wajah ini rasa senang, rasa tidak senang, tertawa, bahagia, tersenyum, dan lain-lain. Rasa ini dominan menuntut gestur tubuh kita untuk santai, suara yang tegas, gaya engastur, dan menjaga jarak. Afiksi, aktivitas fisik dan psikis, yaitu mentalnya, dengan kecepatan rata-rata berbicara atau tinggi rendahnya nada berbicara. Di dalam komunikasi nonverbal ini, di komunikasi wajah juga terdapat 4 persoalan. Yang pertama, keakuratan. Keakuratan di sini adanya ketidaksesuaian antara emosi dengan ekspresi wajah. Lalu ada konteks, yaitu berada di tempat atau situasi dan lain-lain yang dapat memberikan pengaruh kepada komunikasi wajah. Yang ketiga ada alternatif atau relatif. Dan yang terakhir ada ekspresi sesaat. Ekspresi sesaat ini biasanya terbuka atau tersembunyi kadang-kadang. Ini tergantung dari rasa kesadaran seseorang itu dalam melakukan sebuah tindakan. Yang ketiga ada komunikasi mata. Komunikasi mata bias kadang-kadang itu memperlihatkan gerakan mata, marah, takjub, kagum, umpan balik, hakikat, serta hubungan kedekatan fisik dan lain-lain. Bisa dilihat pada komunikasi mata. Mata ini adalah cakrawala dunia, jendela dunia yang bisa dirasakan, dipastikan maknanya. Jadi mata ini mempengaruhi sesuatu. Ketika kita ingin menghindari sesuatu, pasti mata yang memerintahkannya. Bisa juga dilihat ketika seseorang mengalihkan pandangan mata, gerakan matanya, tatapan matanya untuk menghindari perspektif orang lain. Yang keempat ada bahasa sentuhan. Mohon maaf sebelumnya, ini berupa ungkapan seksual, hubungan suami istri. Tidak berupa kata-kata, tetapi memberikan imajinasi yang berbeda, sehingga memunculkan makna atau arti yang sangat luar biasa dalam hubungan suami istri ini. Bisa kita contohkan bagaimana seorang guru atau dosen memberikan sentuhan kepada anaknya dalam rangka menguasai, mendominasi pelajaran untuk anak tersebut. Dan bagaimana seorang ayah merangkul, memeluk anaknya dalam rangka menguasai atau mendominasi untuk anaknya itu terhibur. Dan yang terakhir ada komunikasi ruang. Ini berkaitan dengan jarak. Teritorialnya seperti ruang belajar, kamar,
kursi di sekolah ataupun di kampus yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan juga terdapat efek warna. Warna ini untuk gunanya memberikan arti atau keindahan. Di dalam komunikasi ruang ini juga terdapat jarak. Jaraknya ini ada 4. Yang pertama, jarak intim, yaitu karena adanya fase sentuhan ini, seperti kedekatan emosional ayah dengan anak, ibu dengan anak, guru dengan anak, dan lain-lain. Lalu ada jarak personal. Personal ini batas pribadi, batas umum seseorang yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Jaraknya 75 cm sampai 1 meter atau 1,2 meter. Yang ketiga, ada jarak sosial, sangat umum, dengan orang-orang yang baru dikenal di dalam hubungan sosial interpersonal. Jaraknya sekitar 2 meter atau 360 cm. Yang terakhir ada jarak publik. Jarak publik ini sangat mustahil untuk melakukan sentuhan karena jaraknya sangat jauh, sekitar 450 cm. Jadi itulah jenis-jenis komunikasi nonverbal. Ada komunikasi wajah, komunikasi tubuh, komunikasi mata, bahasa sentuhan, dan komunikasi ruang. Di dalam komunikasi nonverbal ini juga terdapat kategorinya. Kategorinya itu seperti segala sesuatu yang disampaikan, yang dulunya kita abaikan, yang kita anggap tidak penting, sekarang malah menjadi struktur kuat dalam administrasi verbal, yaitu diam. Diam di sini, ketika kita diam dalam berkomunikasi antara kita dengan orang lain, memerankan peran atau makna yang tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal. Artinya, ketika kita mengekspresikan pesan kepada orang lain, kita bahwa kita telah memberikan waktu kepada otak untuk berpikir. Diam juga berarti menyakitkan, mendominasi seseorang, yang artinya mengkomunikasikan perasaan. Yang kedua ada paralanguage, yaitu kecepatan berbicara, yaitu volume, ritme, resonansi bentuk, dan ada juga volume suara, yaitu tertawa, cekikikan, pekikikan, rintihan, tinggi rendahnya nada suara. Suara yaitu gejala atau tipe kepribadian seseorang. Suara juga mengindikasikan tentang sikap emosional seseorang. Dan yang terakhir ada temporal, yaitu penggunaan tempat yang berisi tentang informasi tertentu. Informasi tertentu ini seperti status. Ketika seseorang berhubungan dengan orang lain, maka ia tidak akan telat. Dan waktu atau kesesuaian. Di dalam komunikasi nonverbal ada waktu konsultasi namanya. Itulah kategori tadi. Kita lanjut kepada fungsi komunikasi nonverbal. Ini juga telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan mengulang lagi atau memberikan penjelasan lebih jauh lagi mengenai fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama ada repetisi. Repetisi ini terkadang sang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi tidak bisa dipahami oleh seseorang dan perlu analisis lebih lanjut. Disinilah peran repetisi ini berperan aktif. Repetisi ini berfungsi mengulang pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya, komunikator memberikan isyarat, bahasa tubuh, memberikan simbol pada body language. Lalu ada substitusi. Substitusi ini menjelaskan ulang kepada komunikator makna yang belum bisa mereka pahami. Jadi,
Komunikasi nonverbal di sini bisa menggantikan simbol yang ada pada komunikasi verbal. Ada yang namanya kontradiksi. Kontradiksi ini berlawanan, dimaknai untuk memberikan makna yang berbeda. Dan ada suatu kondisi ketika kita memaksakan ingin membuat fungsi kontradiksi ini secara nonverbal akan memberikan perlawanan atau kebalikan yang disampaikan oleh verbal. Contohnya, ketika kita bersedih, kita malah tertawa. Komplement. Tugasnya ini sebagai pelengkap dari komunikasi verbal. Biasanya, seorang komunikator dalam menyampaikan pesan, informasi, mengalami kekurangan sehingga tidak efektif. Jadi disinilah komplement berfungsi untuk melengkapi makna yang disampaikan tadi. Contohnya, sepertinya kita harus pergi dari sini. Oke, siap. Ini melengkapi apakah kita siap atau tidak. Aksentuasi. Tugasnya ini sebagai penegas. Penegas dari komunikasi nonverbal ini. Dan aksentuasi ini, aksentuasi ini tugasnya sebagai penegas komunikasi nonverbal yang disampaikan oleh komunikator atau satu hal yang di bold atau digaris bawahi. Terkadang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi tidak bisa menyampaikan atau menegaskan titik-titik pesan tersebut. Dan di sini ada penambahan satu fungsi komunikasi nonverbal, yaitu regulasi. Regulasi di sini yaitu perilaku verbal, bahwa komunikasi nonverbal melibatkan gerakan isyarat yang dapat menyampaikan komunikasi verbal tersebut. Contohnya, ketika kita menjadi seorang panitia di dalam perlombaan pidato, ada seorang anak yang ribut dan itu telah melewati batasannya. Kita cukup mengacungkan tangan atau memberikan 5 jari seperti ini. Itu sudah memaknai bahwa orang itu harus berhenti. Jadi kita tidak perlu banyak bicara, cukup dengan begini saja sudah selesai. Maka dari itu, fungsi komunikasi nonverbal ini meregulasi atau ada aturan perilakunya. Dan ketika lomba pidato ini waktunya telah berakhir atau telah habis, tidak mungkin kan kita bicara waktunya habis, karena itu bisa termasuk ke dalam norma atau etika kita yang dapat mengganggu peserta tersebut. Itu tadilah semua yang berkaitan mengenai batasan komunikasi nonverbal. Mungkin dalam penyampaian saya ini masih ada kekurangan, maka saya mohon untuk dimaafkan. Dan semoga yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat bagi kita yang menontonnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.